Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Kali ini kita berjumpa lagi pada video pembelajaran bahasa Arab dari buku Belajar Bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang al-musanna atau isim tasniyah. Di depan kita, di papan tulis ini telah kita tuliskan beberapa contoh penerapan terkait dengan i'rabnya isim tasniyah atau al-musanna. Kita fokus pada kalimah atau kata ya, kalimah yang bergaris merah pada kesempatan kali ini. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, teman-teman sekalian yang saya hormati, pembahasan kita tentang isim tasniyah atau al-musanna kemarin sudah kita jelaskan, tetapi tidak ada salahnya ketika sedikit kita review pemahaman kita tentang al-ismul musanna ya, tentang isim musanna. Apa itu isim tasniyah atau isim musanna? Dikatakan oleh para ulama nahwu, isim musanna atau isim tasniyah adalah ma dalla 'ala tsnaini bi ziyadati alifin wa nunin fi halatir raf'i wa ya'in wa nunin fi halatayn nasbi wal jarri. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna dua, disebabkan karena ada tambahan alif dan nun ketika rafa dan adanya tambahan ya dan nun ketika dalam keadaan nasab maupun dalam keadaan jar. Itulah isim tasniyah. Teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, sebagai contoh saja misalnya kita contohkan ada kata masjidun ya. Ada kata masjidun, artinya adalah satu bangunan masjid, satu buah masjid ya, satu masjid. Untuk memberikan pengertian dua masjid bagaimana? Tinggal kemudian kita tambahkan alif ya, tambahkan alif dan nun ya, alif dan nun. Nah, lalu bagaimana jadinya? Masjidani. Nah, itulah yang disebut dengan isim tasniyah. Atau dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab dan jar, kita tinggal tambahkan ya plus nun. Kemudian tadi kita ucapkan masjidaini ya, masjidaini, masjidani dalam keadaan rafa dan masjidaini dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar. Nah, jelas ya teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Nah, pembahasan kita ini adalah tentang isim tasniyah. Coba kita lihat ya beberapa contoh yang ada di depan kita ini sambil mereview pelajaran yang telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang misalnya isim mufrad ya. Nanti kita akan ulang di sini pemahaman kita tentang itu. Baik. Contoh yang pertama adalah halatur raf'i, pada keadaan rafa. Teman-teman sekalian, pada keadaan rafa. Di sini kita ambil contoh dari kitab Nizamul Islam, perkataan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, wal mabda'ani al-awwalani wal mabda'ani, wal mabda'ani al-awwalani tahmilu kulla wahidin minhuma daulatun au duwadun. Yang ketika diterjemahkan adalah wal mabda'ani, dua ideologi, al-awwalani yang pertama ya, dua ideologi yang pertama. Yang dimaksud di sini adalah sosialis dan komunis, sosialis dan kapitalis ya. Sosialis, komunis dan kapitalis. Tahmilu, mengemban, kulla wahidin, masing-masing dari satu ya, masing-masing satu minhuma dari dua ideologi ini, daulatun, satu negara, au dualun, atau beberapa negara. Nah, fokus kita teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah adalah pada kata al-mabda'ani dan kata al-awwalani. Di mana kata mabda'ani ya, kita tahu bentuk tunggalnya atau bentuk mufradnya adalah mabda'un. Maka ketika dibaca mabda'un, dia adalah isim mufrad. Isim mufrad dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dan dijarkan dengan kasrah. Nah, ketika kemudian ditambahkan alif dan nun, maka dia menjadi isim musanna, menjadi isim tasniyah. Dan karena ya
Kata al-mabda'ani ini posisinya menjadi mubtada. Wal mabda'ani ya, menjadi mubtada. Adapun dua ideologi menjadi mubtada sehingga mubtada ini marfu. Nah, pertanyaannya apa alamat rafa'nya isim tasniyah? Maka jawabannya alamat rafa'nya adalah alif yang ada sebelum nun, yang jatuh setelah dal. Inilah tanda rafa'nya isim tasniyah. Al-awwalani yang pertama, dua ideologi yang pertama. Kita lihat kata al-awwalani ini adalah bentuk dua dari kata awal. Awal yang mananya adalah pertama. Ya, satu yang pertama. Kalau al-awwalani atau awwalani berarti dua yang pertama. Maka berarti menunjukkan makna dua disebabkan karena ada tambahan alif dan nun. Nah, pertanyaannya, kata al-awwalani ini tanda rafa'nya apa? Maka jawabannya karena dia rafa' menjadi sifatnya kata mabda'an, maka dia rafa' pula dengan tanda alif disebabkan dia adalah termasuk isim tasniyah. Kemudian teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, sambil mereview materi yang kemarin ya, kita lanjutkan. Tahmilu kulla wahidin minhuma daulatun aw duwadun. Ya, kata tahmilu kulla wahidin. Kulla di sini ada kata kulla yang mana ketika kita pelajari dengan materi pembahasan sebelumnya ini termasuk isim mufrad. Yang mana posisinya dia mansub karena menjadi maf'ul bihnya kata tahmilu yang artinya adalah mengemban, membawa atau mengemban. Maka ya kita lihat alamat nasabnya adalah fathah karena dia termasuk isim mufrad. Sementara itu kata wahidin karena posisinya menjadi mudhof ilaihnya kata kulla, maka dia majrur. Apa alamat jarnya? Ketika kita kaji pada pembahasan sebelumnya, isim mufrad alamat jarnya adalah kasrah. Oleh karena itu maka kita jumpai di sini kata wahidin ini dijarkan. Sementara kata minhuma terdiri dari kata min huruf jar, huma adalah domir, maka di sini pembahasannya adalah tentang isim mabni ya, tidak ada alamat i'rabnya karena isim domir adalah isim mabni ya, tidak ada i'rabnya. Kemudian kata daulatun ya, kita lihat di sini posisinya menjadi fa'il ya, diemban masing-masing dari dua ideologi itu diemban oleh siapa? Daulatun, oleh negara, oleh satu negara. Maka di sini kata daulatun menjadi fa'il ya. Fa'il itu adalah marfu'. Pertanyaannya apa alamat rafa'nya? Yaitu dhammah karena isim mufrad ketika rafa' dia adalah dhammah sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, sementara kata dualun ini juga marfu', tandanya adalah dhammah, namun bukan karena isim mufrad, tetapi dia termasuk jamak taksir yang nanti pembahasannya akan ada setelah pembahasan isim tasniyah ini. Teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Kita masuk pada contoh yang kedua ya. Fa innal ladzi yutabbiqun nizama huwa ad-daulatu. Walladzi yutabbiqu fid daulati syakhsani. Pertama kita fokus pada kata syakhsani yang bergaris merah ya. Syakhsani dari kata syakhsun yang artinya adalah satu orang. Syakhsun itu satu sosok manusia. Jadi kalau syakhsani ada tambahan alif dan nun berarti maknanya dua sosok manusia. Nah, ketika kemudian kita lihat dari susunan ini, maka kata syakhsani ini posisinya menjadi khabar. Menjadi khabar. Khabar dari mana teman-teman? Khabar dari kata inna yang nanti insyaallah akan ada pembahasannya sendiri dalam bab inna ya. Fa innal ladzi sesungguhnya orang atau pihak ya yutabbiqun nizama yang menerapkan sistem aturan huwa daulatu yaitu adalah negara. Pihak yang menerapkan aturan itu adalah negara, bukan individu dan bukan pula kelompok. Yang menerapkan aturan adalah ad-daulatu, negara. Walladzi yutabbiqu fid daulati, sedangkan pihak yang menerapkan aturan di dalam negara, walladzi yutabbiqu, sedangkan pihak yang menerapkan fid daulati di dalam negara itu syakhsani. Mohon maaf ini jadi khabar dari kata alladzi ini ya mubtada ya. Syakhsani adalah dua orang. Nah, di sini kita lihat teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, kata syakhsani ya,
ini posisinya menjadi khabar dari mubtada alladzi yutabbiqu fid daulah. Dan kita ingat ya, meskipun belum kita bahas, tetapi perlu terus terulang-ulang di dalam benak kita bahwa mubtada itu pasti punya khabar, dan khabar itu pasti khabarnya mubtada itu pasti marfu. Nah, di sini berarti kata syakhsani ini marfu. Nah, apa tanda rafa'nya? Ya, tidak ada lain adalah alif yang ada atau jatuh setelah shad, ya. Berarti dia termasuk isim tasniyah dengan alamat rafa alif. Teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, jadi bisa kita simpulkan dari sini bahwa isim tasniyah ketika rafa dia ditandai dengan alif. Gitu sederhana ya. Nah, ketika kita mau sedikit mengkaji untuk untuk memahamkan atau memantapkan pemahaman kita pada pembahasan sebelumnya ya. Maka di sini ada kata fa innal ladzi yutabbiqun nizama. Di sini ada kata an-nizama dia ya, termasuk isim mufrad, dia menjadi maf'ul bihnya kata an-nizama. Apa tanda nasabnya? Maf'ul bih, tanda nasabnya kata an-nizam, maka jawabnya adalah fathah karena dia termasuk isim mufrad. Sedangkan kata ad-daulah di sini menjadi khabar dari kata inna ya. Jadi khabar dari kata inna, dari inna, maka dia marfu ya. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kenapa kok dhammah? Karena isim mufrad. Begitu seterusnya. Begitu pula di dalam kata fid daulati ya, ada huruf jarfi, kemudian di sini ad-daulati tentunya majrur. Apa alamat jarnya, tanda jarnya? Yaitu adalah kasrah. Kenapa kasrah? Karena dia termasuk isim yang mufrad, sebagaimana yang telah kemarin kita bahas. Jadi ini sambil mereview pembahasan tentang isim mufrad yang kemarin sudah kita bahas. Nah, yang kedua teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, yaitu adalah al-musanna isim tasniyah ketika nasab. Ya, ketika nasab. Kita lihat sekarang contoh yang pertama ya. Fa Abu Musa al-Asy'ari wa Shuraihun kana qadiyaini yastanbitanil ahkam. Dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam, fa Abu Musa al-Asy'ari, maka adapun Abu Musa al-Asy'ari menjadi mubtada, wa Shuraihun, dan Shuraih. Di sini ya, Abu Musa, Abu ini belum kita bahas ya, menjadi mubtada ya, tanda rafa'nya adalah wawu, ini belum kita bahas nanti. Kemudian wa Shuraihun ya, dia termasuk isim mufrad, maka dia marfu dengan tanda dhammah. Nah, yang menjadi fokus kita pada kali ini adalah kata qadiyaini. Dia menjadi khabar dari kata kana. Yang mana kana ini ya menjadi khabar dari kata kana. Yang mana kana ini menasabkan khabar, sehingga berarti posisi kata qadiyah ini mansub. Posisi kata qadiyah ini mansub. Nah, penjelasannya dia mansub dengan tanda fathah. Ya, mohon maaf, dia mansub dengan apa? Tanda ya. Ya. Kalau dia dalam keadaan rafa, misalnya qadiyani pakai alif, maka dalam keadaan nasab dia pakai ya. Qadiyaini ya. Ya. Ya yang ada jatuh setelah ya yang pertama ini. Ya yang kedua ya. Yang kedua yang sebelum non inilah yang kemudian menjadi pertanda bahwa dirinya nasab. Teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada contoh yang kedua ya, yaitu kata lidzalika. Ya, contoh yang kedua, lidzalika kanat al-qiyadatani, mohon maaf ini kurang dal ya. Al-qiyadatani al-fikriyatani asyuyu'iyatu warra'samaliyatu mukhfiqataini ya. Kita fokus pada kata mukhfiqataini yang maknanya adalah gagal. Mukhfiq itu artinya gagal. Mukhfiqatun artinya gagal. Satu pihak yang gagal, satu orang yang gagal, itu mukhfiq atau mukhfiqah. Mukhfiqun ini untuk muzakkar atau laki-laki, mukhfiqatun ini untuk perempuan ya. Nah, artinya satu.
Ketika kemudian dikatakan untuk tasniyah maka mukhfiqatani, mukhfiqatani pakai alif nun ya, mukhfiqatani ketika dalam keadaan rafa sebagaimana yang tadi sudah kita bahas. Nah, ketika dalam keadaan nasab bagaimana kata mukhfiqatani? Maka jawabannya mukhfiqataini. Ya inilah yang menjadi tanda nasab kata mukhfiqatain. Mukhfiqatain. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, kita lihat di sini ada isim tasniyah juga ya, ada isim musanna al-qiyadatan. Apa tandanya? Di sini ada alif ya. Kenapa dia ditandai alif? Yang mana berarti dia rafa? Ya, karena di sini dia menjadi isimnya kanat. Begitu pula kata al-fikriyatani, ini termasuk isim musanna, tanda rafa'nya adalah alif. Kenapa dia rafa? Karena dia menjadi sifatnya kata al-qiyadatani. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah ya, bahwa isim tasniyah ketika rafa dia ditandai dengan alif dan ketika nasab ditandai dengan ya. Nah, pertanyaannya ketika jar bagaimana? Nah, ini yang terakhir pembahasan kita tentang isim musanna. Ketika jar kita lihat sekarang ya. Yang pertama, hadza min nahiyati jawazi isti'malil kalimataini. Ya. Hadza Syekh Taqiyuddin Al-Albani dalam kitab Nizamul Islam bab pembahasan tentang ad-dustur wal qawanin. Ad-dustur wal qawanin, beliau memberikan penjelasan tentang boleh tidak menggunakan kata dustur dan qawanin. Maka setelah beliau menjelaskan panjang lebar, kemudian beliau mengatakan hadza min nahiyati jawazi isti'malil kalimataini. Ini dari sisi bolehnya menggunakan dua kalimat tersebut, yakni dua kalimat dustur wal qanun ya, dustur dan qanun. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, kita fokus pada kata al-kalimataini ya, yang di garis merah ini, al-kalimataini. Kita lihat di sini ada ya. Ya sebelum nun. Dan kita tahu bahwa kata kalimah itu bentuk mufrad, tunggal. Kemudian kata kalimatani itu berarti menunjukkan tasniyah. Kalau kalimataini bagaimana? Sama, dia adalah tasniyah. Bedanya kalau kalimatani itu marfu, sedangkan kalimataini bisa mansub karena pakai ya, juga bisa majrur. Di sini posisinya majrur. Kenapa majrur teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah? Karena di sini menjadi mudhaf ilaih dari kata isti'mal. Ya, menjadi mudhaf ilaih dari kata isti'mal. Yang mana mudhaf ilaih itu hukumnya majrur, maka dapat disimpulkan di sini kata kalimataini ini majrur, alamatu jarrihi madza? Alamat jarnya apa? Yaitu adalah al-ya. Alamat jarnya adalah ya. Kemudian kita lihat contoh yang terakhir teman-teman. Contoh yang terakhir atau contoh yang kedua dari musanna yang majrur ya. Wa ma ikhtilafi hadzainil mabda'aini fin nadratil asasiyah. Ya, ketika beliau menjelaskan tentang ideologi komunisme dan ideologi kapitalisme, Syekh Taqiyuddin Al-Albani memberikan perbedaan-perbedaan dan juga memberikan persamaan-persamaan. Nah, beliau mengatakan wa ma ikhtilafi, di antara perkataan beliau wa ma ikhtilafi hadzainil mabda'aini, dan meskipun terjadinya perbedaan dua ideologi ini ya, di sini berarti mananya tasniyah ya, al-mabda'ain. Kita lihat kata ikhtilafi menjadi mudhaf, hadzaini menjadi mudhaf ilaih, berarti dia majrur ya. Sedangkan kata mabda'aini ini merupakan badal, pengikut dari kata hadzaini, badal yang i'rabnya mengikuti kata hadzaini. Intinya bahwa al-mabda'aini ini majrur. Apa alamat jarnya? Jawabannya adalah ya. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa al-ismul musanna, isim tasniyah, di-i'rabi rafa dengan tanda alif dan di-i'rabi nasab dan jar dengan tanda ya. Itu kesimpulannya dan contoh-contohnya sudah kita paparkan. Demikian mudah-mudahan jelas. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.